어떤 걸레세나 Yo para kabare, teng beriki admin pada ngelanjutakan anime Isekai The Cheat episode 5 yang banyak kalian minta. Yos, gak usah basa-basi di awal re. Mari kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepenseng. Kisah 5. Cerita berlanjut, di saat Yuya akan pergi leveling, ia teringat dengan kata-kata Owen tentang hutan ini yang penuh dengan monster kuat. Sampai dibilang tempat paling bahaya di kota ini. Dan monster yang kemarin Yuya bunuh adalah salah satu monster yang bisa menghancurkan sebuah kota besar jika mereka bergerombolan. Dan monster-monster itu secara alami mendiami wilayah bahaya ini. Namun saat Yuya menjelajahi ke dalam hutan yang katanya monster terkuat, tapi bagi seorang Yuya itu cuma seonggok goblin. Namun saat ia akan kembali ke rumah, tiba-tiba ia mendengar suara hewan yang akan dimangsa oleh monster lain. Sontaklah Yuya kaget dengan monster itu, sebab levelnya 600 dan serangannya mencapai 20.000. Yup, benar, itu adalah monster King Orc. Awalnya Yuya kasihan dengan hewan itu, tapi ia sadar dengan levelnya sendiri nggak kuat lah. Namun saat Yuya akan kembali pulang, ia teringat dengan kakeknya. Jikalau kakeknya ada di sini, mungkin kakeknya tidak akan membiarkan hewan itu mati sia-sia. Maka dari itu, Yuya pun akan menyelamatkannya. Namun sudah selebrasi sekeren mungkin, hanya sekali tombak monster itu langsung kalah dong. Sontaklah Yuya kaget dengan kekuatannya sendiri dan mulai malu nih, sebab sudah selebrasi sekeren mungkin tapi malah endingnya kok gini. Lalu Yuya mengambil ramuan penyembuh untuk si anjing. Namun si anjing masih mode waspada nih. Akan tetapi si anjing itu mulai tepar. Nah, setelah diberi obat penyembuh, si anjing itu pun kembali normal lagi. Dan mulai saat itu si anjing mulai menyukai Yuya. Kemudian Yuya bertanya di mana indukannya atau keluarganya. Tapi si anjing mengkode kalau ia hanya tinggal sendiri. Sehingga Yuya mengajaknya untuk menjadi peliharaannya saja. Dan dengan senang hati, anjing itu pun menerimanya. Lalu Yuya mendapatkan skill penjinak. Kemudian kita diperlihatkan status si anjing. Ia berjenis Black Fenrir, levelnya 500. Lalu Yuya memberikannya panggilan karena bulunya hitam. Yuya pun memberikan nama Night atau malam. Dan terlihat Night sangat suka dengan nama itu. Lalu saat di rumah, Yuya ternyata mendapatkan lutingan sangat bagus kali ini. Ya, hitung-hitung untuk penunjang kehidupannya sehari-hari. Dan terlihat nih kalau Night sangat suka dengan majikan barunya. Namun setelah mengalahkan monster sekuat itu, level Yuya tidak naik sedikit pun. Sehingga ia akan mencari tahu cara kerja menaikkan level. Kemudian Yuya berpamitan pergi ke sekolah. Dan di kelas Yuya bertanya ke teman-temannya tentang toko hewan terdekat. Dan juga memberitahu ke mereka kalau ia sekarang mulai memelihara anjing. Dengan antusias besar, Kaede kepo nih hingga ia tak sadar terlalu dekat dengan Yuya. Sehingga mereka berdua pun salting sendiri. Kepenseng. Dan terungkap Yuya di zaman modern ini tidak mempunyai ponsel. Sontaklah teman-temannya kaget gimana cara Yuya top up FF. Alhasil Yuya akan mempertimbangkan untuk beli HP, yang pasti untuk top up FF dan juga bermain. Lalu teman-temannya menyarankan Yuya untuk pergi ke toko hewan terdekat di akademi ini. Di sana juga terdapat dokter hewan. Selain itu perlengkapan di sana sangat komplit. Namun mereka
mereka berdua beralasan tidak bisa mengantarnya ke sana karena suatu hal. Alhasil dengan malu-malu, Kaede menawarkan dirinya. Sebab sepulang sekolah ia nganggur nih. Dengan senang hati, Yuya pun mengiyakannya. Anjir, pintar juga lu bro. Yo, singkat cerita, sore harinya sesampainya di rumah, Yuya langsung mendapatkan sambutan hangat dari Nike. Dan ia beralasan telat karena tadi membeli sesuatu untuknya. Yang pasti bersama temannya. Hehe. Di sana ia memberi peralatan anjing, mulai dari ikat leher, makanan, dan lain-lain. Lalu Yuya mengajak Nike berjalan-jalan di sore hari. Nah, sesampainya di taman, seperti biasanya, Yuya langsung menjadi pusat perhatian. Dan ditambah lagi, ia membawa seekor anjing yang imut. Kombinasi yang sangat mantul. Nah, selain itu, Yuya juga mendapatkan salam dari sesama penyuka anjing. Lalu, tak diduga, Yuya berpapasan dengan Kaori dong. Namun, Kaori langsung berfokus kepada si anjing imut yang dibawa oleh Yuya. Alhasil, Yuya mengenalkan keluarga barunya ke Kaori. Sontaklah, karena terlalu imut, Kaori ingin menyentuh si anjing. Naito, ii? なんだっけとってもふわふわでサラサラですね。なんだあれは。イケメンと美女とワンちゃんのコンボ。 Nah, adegan itu membuat orang-orang di sekitar sangat kagum nih. Sebab cewek cantik, pria tampan, dan juga anjing imut berkumpul menjadi satu. Lalu Yuya jujur kalau ia mendapatkan si Nike dengan memungutnya. Makanya Yuya tidak begitu mengerti soal spesifikasinya. Emangnya dia handphone bangsa? Nah, meskipun begitu, Nike terlihat sangat senang ketika Yuya memungutnya. Selain itu, Kaori sangat kagum dengan Nike yang bisa mengerti kata-katanya. Ya kan emang dari dunia lain. Namun tiba-tiba Miu-chan datang dong. Terungkap kalau Miu-chan tinggal di sekitar sini. Sebab itulah ia sering berjalan-jalan di sore hari. Anak senja banget. Kemudian Yuya memperkenalkan Miu-chan ke Kaori. Dan Yuya beralasan mengenalnya karena sempat bekerja dengannya. Dan sebaliknya, Yuya juga mengenalkan Miu-chan ke Kaori. Tak lupa juga anjingnya dong. Masa lali rere. Alhasil karena perkumpulan cowok tampan dan cewek cantik di sana, mereka bertiga pun menjadi pusat perhatian. Sehingga Mio pun akan pamit pulang nih, dan semoga mereka bertemu kembali seperti ini. Lalu Mio pun pamit ke mereka bertiga. Tapi di belakang Kaori bertanya, apakah Yuya berpacaran dengan Miu-chan? Kepesing, cemburu gak tuh? Sontaklah Yuya menjawab tidak mungkin. Tapi Kaori sadar kalau itu tandanya cemburu. Kepesing. Nah, setelah mereka berdua salting-salting diri, tiba-tiba terjadi pencopetan di sana. Alhasil, Yuya langsung menyuruh Nike mengejar pencopet itu. Dan mereka berdua akan menangkan si nenek. Overpower banget nih anjing. Lalu saat Yuya menyuruh Kaori menelpon polisi, tiba-tiba pria itu akan meninggalnya. Akan tetapi Yuya langsung melindungi Kaori. Dan ya, sontaklah semua orang di sana langsung menyoroki Yuya yang telah menyelamatkan dua orang wanita. Sehingga Kaori berterima kasih kepada Yuya karena telah menyelamatkannya kedua kalinya. Singkat cerita, maling itu pun berhasil diringkus oleh kepolisian. Lalu kita melompat saat Yuya akan leveling di dalam hutan. Namun sekarang ia tidak sendirian, sebab ada Nike yang bersamanya. Sehingga dengan adanya Nike di kehidupan Yuya, Yuya sangat terbantu karenanya. Namun saat Yuya masuk ke dalam hutan lebih dalam, tiba-tiba mereka menemukan monster Glistardir. Levelnya 630. Meskipun hanya monster rusa, tapi monster itu bisa menggunakan energi sihir. Dan sialnya, keberadaan Yuya terdeteksi oleh rusa itu. Sehingga pilihannya hanya dua nih, yaitu menyerang atau kabur.
Tapi Yuya memilih untuk menyerangnya dan menyuruh Nek untuk berhati-hati dan... 相手は一人だけじゃないぞ。 Ya, terlihat mereka berdua sedikit kewalahan melawan monster rusa. Sehingga Yuya menyuruh Nek untuk mengalihkan perhatiannya. Dan Yuya akan membantainya saat itu. Sehingga... Ya, akhirnya Yuya pun berhasil membunuhnya. Nah, lalu Yuya mulai melihat item apa saja yang dijatuhkan oleh monster itu. Dan terlihat ada beberapa kristal dan juga sebuah kotak misterius. Lalu saat dilihat ternyata itu adalah bak mandi portable dong. Hewan aja mandi, masa kalian nggak rere? Mandi sana. Nah, setelah dicoba ternyata lumayan berguna item tersebut. Sehingga Yuya mengakhiri perjalanan ini dan mereka akan beristirahat dengan berendam di rumah. Yus, hari demi hari Yuya habiskan untuk membasmi monster untuk menaikkan levelnya. Tapi di suatu hari, di saat Yuya melawan Needle Roller atau landak guling, ia berhasil mengalahkannya dengan menempelkan ke sebuah batu besar. Alhasil level Yuya sekarang bertambah 5 digit dan juga level Nek bertambah lumayan banyak. Namun saat mereka akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba batu yang menjadi tumpuan itu pun hancur. Karena kepo, mereka pun masuk ke dalam goa tersebut. Nah, sesampainya di pusat goa, terlihat di sana terdapat sebuah ruangan besar. Lalu saat menelusuri lebih dalam, Naik menemukan sebuah mayit yang di tangannya terdapat sebuah buku. Lalu saat Yuya membaca buku tersebut, Yuya pun sangat terkaget karena lalu kita diperlihatkan di sebuah kota. Di sana ada seseorang yang menyewa jasa santet. Dan episode kali ini pun bersambung, Re. Entah kenapa kok endingnya selalu kayak gini. Oke lah, tunggu aja cuy ke episode berikutnya. Oke. Sebelumnya, admin berterima kasih kepada kalian semua yang sudah mendukung admin sampai ke sini. Oke, Re, terima kasih. Dan soal THR tunggu aja, Re. Admin akan bagikan kaos aja deh. Soalnya tungguin aja, Re. Ntar admin pikirin gimana caranya dan nah itu ya cuy ya. Dan soalnya admin juga di rumah ada garapan itu cuy. Ya ada garapan dan sebentar lagi admin akan ke Bali. Aduh. Tapi ya ke Bali sendiri bisa loh. Tapi ya gak apa-apa lah. Oke lah cuy. Terima kasih yang sudah menonton sampai episode kali ini. Dan sampai jumpa cuy. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.